perang itu adalah jalan menuju sebuah kedamaian. Tapi kedamaian itu juga seringkali menghasilkan peperangan. Iya. Nah, jadi seperti ayam dan telurnya. Nah, apa yang terjadi di Israel sekarang ini ya? Israel itu adalah suatu negeri yang kecil sekali ya. Saya pernah mengatakan kepada teman-teman kalau semua orang Arab itu bersatu untuk kencing, itu hanyut itu Israel. Karena kan itu kayak baskom tuh Israel itu kan tanahnya lembah tapi subur memang. Kalau kita ke Lebanon Selatan tuh ya, itu kalau melempar batu ke bawah itu hancur-hancur itu rumah-rumahnya di Israel itu. Jangankan senjata, batu aja bisa kena rumahnya. Kalau kita dari Palestina, ya Palestina itu kan masjid Aqsa itu. Kalau kita buka jendela di sebelah kirinya itu di bagian depan, jurang ke bawah, di bawah itu ada orang Israel, dinding retapan itu kan, dinding retapan digini rata-rata berdoa kepada Tuhan. Tapi masjidnya di atas itu kan. Ya kalau orang malu udah di atas kena loh itu orang-orang bawah. Israel ya. Kan tanah Israel itu kan lembah tuh ya. Tapi kuat, persenjataannya kan didukung dengan tenaga nuklir ya kan. Coba kita lihat berapa negara yang dia provokasi itu. Yaman, Mesir, kemudian juga Lebanon, Syria, sekarang Iran, Palestina apalagi ya kan. Tapi mereka kuat, solid. Karena di belakangnya ada Amerika. Ada yang mengatakan Israel itu Amerika besar. Dan Amerika itu adalah Israel besar. Karena konglomerat yang Amerika sekarang itu kebanyakan, banyak sekali dari Yahudi, terutama dari bankir-bankir itu kan dari Yahudi ya. Nah, tapi juga sebaliknya, yang membackup Israel mati-matian itu adalah Amerika. Belakangan ada Inggris juga, ada Eropa juga kan. Jadi memang susah. Nah, sementara sekarang lagi terjadi Iran ya. Iran sebelum gencatan senjata, bukan main. Iran juga cerdas. Iran itu kan jam terbang pengalaman perangnya itu 250 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir. Itu sudah menikmati perang itu ya. Perang melawan Romawi Bizantium. Jadi 200 tahun lebih berperang melawan Romawi Bizantium. Islam datang mengislamkan Romawi, mengislamkan Persia ya kan. Jadi tidak ada peperangan antara Romawi dan Persia. Tetapi sesudahnya itu kan perang melawan sekutu Amerika, misalnya Baghdad kan sudah habis ya kan, Irak, Saddam Hussein, Libya Gaddafi-nya sudah habis. Jadi semua negara-negara besar Islam itu Israel ada di belakangnya itu kayak yang perang itu. Ya, jadi Israel ini adalah suatu negara kecil tetapi luar biasa pedasnya tuh ya. Nah, bagaimana dengan kekompakan umat Islam? Sebetulnya kalau umat Islam itu bersatu, ya Israel tidak bisa berbuat banyak. Tapi Amerika ada di situ. Ya, sekarang kita lihat Iran ya. Iran itu kan dia penguasa Selat Hormuz. Di sampingnya Selat Hormuz itu kan, Selat itu artinya kan laut mencolok ke dalam gitu kan. Di ujung pencolokan itu kan ada Iran. Di sampingnya tuh ada Bahrain. Bahrain itu kan punya pangkalan Amerika di situ kan. Di seberangnya nanti itu ada Qatar, itu yang dibom kemarin. Nah, jadi dia mengancam Yaman akan menutup Laut Mati, kemudian Selat Hormuz itu akan ditutup juga oleh Iran. Nah, jadi lewat mana itu senjata apa namanya itu ya? Kapal-kapal induknya Amerika kan harus lewat situ. Coba kalau dipenuhi dengan bom bawah laut itu, ya takutlah lewat siapapun di situ. Tapi bukan hanya yang takut di situ senjata apa namanya ya, kapal-kapal induk Amerika dan Eropa, tapi minyak. Ya, sekitar 80% kapal-kapal pengangkut minyak itu lewat di selat itu kan. Kan di sana kan paling banyak minyaknya Iran, minyaknya Irak, minyaknya Libya. Di situ kan harus lewat semuanya itu kan. Bahrain, Kuwait, di situ semuanya. Nah, kalau nggak lewat di situ, muter jauh sekali ke Afrika. Apalagi kalau Afrika Selatan ya, baru masuk ke Amerika lagi, itu jauh banget itu. Nah, sedangkan di sini kan melalui terusan Suez itu sedikit sekali.
Jadi sangat efisien. Nah kalau itu ditutup, Selat Hormuz ditutup, nah, bagaimana cara menutupnya? Ya banyak. Iran punya cara, misalnya kalau tidak bisa ditutup pakai senjata, itu dia akan lakukan pendangkalan terhadap Selat. Akhirnya kan kapal pesir nggak bisa lewat. Tentu kapal minyak juga nggak bisa lewat. Dampaknya sedunia itu kan. Termasuk kan minyak dari Indonesia itu, minyak Indonesia itu kan lewatnya di situ juga. Nah kalau di situ tuh tidak bisa lewat, otomatis harus muter, dan itu pasti harga minyak naik. Indonesia terkena dampaknya. Seluruh dunia kan kena dampaknya. Makanya itu Amerika itu, Donald Trump itu memaksa Israel itu untuk mematuhi gencatan senjata kan.